Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di pengantar teknologi informasi ya, teman-teman sekalian ya. Kalau tidak salah, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6 ya. 6 apa 5 ya? Ya, sekitar itu ya. Di minggu depan itu kita sudah masuk pertemuan 7 plus saya kasih UAS. Itu seperti itu, teman-teman sekalian ya. Di kita bahas materi minggu depan, terus habis itu saya kasih UAS. Itu seperti itu. Oke, kita kalau nggak salah kita udah masuk pertemuan 6 ya. Oke, kalau pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai eh, data dan informasi. Itu seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di pertemuan sekarang kita akan mempelajari yaitu pengenalan sistem informasi manajemen itu seperti apa, itu seperti itu. Fungsinya sistem informasi manajemen itu apa sih, seperti itu. Itu yang akan kita pelajarin di pertemuan sekarang. Terus nanti kalau kita cukup waktunya nggak begitu lama, kita akan mempelajari siklus hidup sistem. Itu seperti itu. Jadi antara poin 1, slide 1 dan slide 2 itu ada hubungannya. Itu seperti itu. Artinya gini teman-teman sekalian ya. Ini adalah satu kesatuan ya, majmuk dari topik itu seperti itu. Nah, ini adalah runtutannya seperti itu. Oke, nanti juga saya tambahin beberapa slide ya, biar teman-teman skimming aja nanti slide yang berikutnya itu seperti itu. Ini pengantar, teman-teman nanti bisa baca cepat atau ngerisum itu seperti itu. Oke, pengenalan sistem informasi manajemen. Apa sih pengenalan sistem informasi manajemen itu? Ya, di dalamnya ada sistem informasi manajemen seperti itu, SIM ya, kalau dikatakan. Jadi di dalamnya itu sangat kompleks ya teman-teman sekalian ya. Yaitu menjelaskan konsep sistem, lebih kepada menjelaskan konsep sistem, terus sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Artinya sebuah core yang di dalamnya itu. Ada beberapa komponen yang sangat kompleks lah istilahnya seperti itu. Terus definisi sistem informasi itu apa sih seperti itu? Yaitu sistem adalah sekumpulan objek-objek. Artinya di dalam sistem itu ada beberapa objek yang saling berelasi. Itu seperti itu. Dan berinteraksi antara objek satu dengan objek lainnya. Serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai suatu yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di dalam sebuah sistem itu ada beberapa objek yang saling melengkapi sehingga dapat eh, menghasilkan sebuah tujuan seperti itu. Kalau kita gambarkan di dalam sebuah sistem ada yang namanya input. Input itu berupa objek seperti itu. Sekumpulan objek dijadikan input seperti itu. Nah, dari objek dijadikan input, dia itu diproses. Artinya dari objek itu diproses. Seperti itu. Proses itu adalah untuk memilah-milah objek atau menganalisis objek dari inputan. Seperti itu. Kalau di sini sistem itu berinteraksi. Jadi objek itu dianalisis dari objek satunya. Misalkan ginilah gambarannya ya. Ada input mahasiswa seperti itu, data mahasiswa. Ada input data mata kuliah seperti itu. Ada input data dosen seperti itu. Nah, inputan data kuliah, data dosen, terus data mata kuliah seperti itu diproses sehingga akan jadi sebuah tujuan hasil. Apa hasilnya? Oh iya, hasilnya nanti misalkan satu mahasiswa dapat mengambil 2 mata kuliah seperti itu yang diajar dosen A. Nah, kan gitu kan. Itu sebuah tabulasi dari sebuah tujuan, output. Seperti itulah gambarannya. Nah, itu dinamakan sistem informasi
mata kuliah misalkan, sistem informasi mahasiswa. Kan bisa seperti itu. Yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa objek. Objeknya berupa apa? Berupa tabel, berupa data, gitu. Kalau kemarin kita kan belajar masalah data, gitu teman-teman. Output yang dihasilkan dari mata kuliah pertemuan ini. Nah, kalau definisi informasi, informasi adalah data yang telah diolah. Nah, menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat dalam pengambilan sebuah keputusan saat ini atau mendatang. Itu seperti itu, informasi. Kalau pengertian informasi. Nah, kalau definisi sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk menginterpretasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Itu seperti itu. Sistem informasi merupakan kesatuan elemen yang saling berinteraksi. Nah, apa aja sih kegiatan utama sistem informasi? Yang pertama yaitu penerima data atau masukan, input lah. Terus yang kedua yaitu memproses atau pengolah data. Yang ketiga yaitu menghasilkan atau keluaran. Nah, seperti yang gambarkan tadi itu. Penerima data, data yang diterima itu data apa sih? Terus diproses seperti apa? Terus hasilnya seperti apa? Itu menurut Witten 2000. Nah, kalau untuk konsep sistem informasi apa aja sih? Yang pertama yaitu perangkat keras. Ini menurut Steyer ya, Steyer 92. Yaitu terdiri dari perangkat keras, terus ada perangkat lunak, ada database. Seperti itu. Yang di dalamnya dari perangkat dari konsep sistem informasi ini, yang di dalamnya saling berinteraksi seperti itu. Nah, ada juga telekomunikasi ya teman-teman ya, atau bisa disebut komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem seperti itu. Terus ada manusia yang menggunakan misalkan aplikasi itu seperti itu. Terus gambaran atau komponen SI dengan pendekatan sistem yaitu secara keseluruhan yaitu ada input, ada proses, ada output seperti itu. Dimana kalau diruntutkan, dirunut, yaitu output itu adalah informasi dari proses. Terus proses itu data dari inputan. Seperti itu. Proses itu adalah perangkat ataupun data yang diolah dari input seperti itu. Input ini adalah komponen seperti yang tadi. Hardware yang menggunakan hardware alatnya, menggunakan software, menggunakan data, SDM, orang, dan prosedur atau function seperti itu. Nah, tipe sistem informasi itu apa aja sih menurut CBIS atau Computer Based System Informasi? Biasa dibedakan menjadi beberapa tipe aplikasi, yaitu ada TPS, Transaction Process System, ada MIS, ada Management Information System, ada Decision Support System. Ini biasanya dipakai teman-teman kalau tesis banyak yang pakai ini Decision Support System atau SPK ya, pakai ini seperti itu. Ada ES dan AL seperti itu, Expert System dan Artificial Intelligence, banyak seperti yang dipakai teman-teman ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Terus sistem informasi dalam proses manajemen yang pertama yaitu ada perencanaan ya, terus ada pengorganisasian, terus ada kepemimpinan, ada pengendalian, itu seperti itu. Nah, tingkat manajemen informasi secara strukturnya ya, ada finance, human resource, information service ya, atau bisa dikenal dengan IS, ada manufacturing, ada marketing, itu seperti itu. Nah, komponen-komponennya apa? Kalau strategik yaitu ada di planning level ya, seperti itu. Kalau manajemen kontrol ada di tengah, operation control ada di paling
bawah. Itu seperti itu. Nah, pengaruh tingkatan manajemen apa aja? Ada influence, information resource, ada influence of information form. Terus ada environment, ada summarize. Itu seperti itu. Ini secara internal, ini secara detail seperti itu. Nah, definisi sistem informasi atau SIM yaitu merupakan serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh ya teman-teman, terorganisasi dan secara rasional terpadu seperti itu. Terus konsep SIM apa aja sih konsep SIM menurut Gordon? Yaitu fungsi operasi ya, fungsi manajemen, fungsi pengambilan keputusan. Itu seperti itu. Nah, unsur-unsur SIM tersendiri itu ada apa aja? Unsur-unsur SIM sistem informasi yang pertama yaitu perangkat keras ya. Terus ada basis data, ada petugas atau operation sistem yang bertugas untuk mengoperasikan sistem. Terus ada perangkat lunak, ada prosedur dan pengguna. Seperti itu. Mengapa SIM dibutuhkan? Ya untuk sifat strategis ya pengambilan keputusan, untuk ini apa pengambilan proses yang cepat itu seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Ini siklus hidup sistem teman-teman bisa ini apa mereview itu seperti itu, mereview untuk UAS. Saya akan ngambil dari materi yang sudah saya sampaikan itu seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup WA itu seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirin pertemuan yang ke-6 ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.